Bismillahirrahmanirrahim. Biridha'illah wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti tahirin ajma'in. Summa idza Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha al-'adabis sadid wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil 'alamin wa huwa afdalu wa asrafil abid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الآية صدق الله العظيم. Hadratul Muhtaram para alim, para ulama, para kiai, para asatid ingkang kula mulyakaken lan ugi jajaran pengurus Masjid Baitus Salam ingkang kula hormati, kula mulyakaken, saha para sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati, tidak lupa kepada seluruh yang hadir di majelis salat subuh Masjid Baitus Salam yang sangat dimuliakan Allah. Amin, Allahumma amin. Tidak lain tidak bukan, yang pertama dan utama, mari kita bersama-sama senantiasa memanjatkan dan memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan naungan rahmat dan nikmat, hidayah serta maunah Allah, di pagi hari ini, di saat ini, mungkin jam, menit dan detik ini, kita sekalian masih ditakdirkan oleh Allah bisa bernafas dengan lega, bisa bergerak dengan leluasa, berucap, berzikir, bertakarrub kepada Allah, bertawajuh kepada Allah,
bahkan bisa iqra'ul Quran, bisa ruku, sujud, kita munajat kepada Allah. Tiada lain, tiada bukan, kesemuanya itu pertolongan Allah, ma'unah Allah. Tanpa ada pertolongan Allah, tanpa ada ikut campur kehidupan kita dengan Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak dapat berupaya apapun, kita tidak dapat berdaya apapun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Baitul Salam, patutlah yang saat ini paling utama dan utama kita bersyukur kepada Allah. Sudah berapa banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sudah banyak berapa kenikmatan yang sudah kita nikmati dan kita rasakan. Mulai kita lahir dari kandungan sang ibu sampai saat ini, terkadang kita masih merasa kurang, masih merasa belum diberi oleh Allah. Terkadang masih belum kula panjenengan sami kita semua ini puas apa yang telah dikasihkan oleh Allah kepada kita. Padahal Allah sudah menyampaikan, berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kita ini menghitung nikmat yang sudah diberikan kepada kita, la tuhsuha, pasti kita tidak dapat menghitungnya. Pasti komputer apapun, kalkulator apapun, nilai angka apapun, sepanjang apapun, tidak akan pernah kita menghitung nikmat Allah. Bayangkan saja, ma'asyiral muslimin, terkadang kita lalai, terkadang kita sering, terkadang kita melihat nikmat orang lain, terkadang kita melihat nikmat yang di luar diri kita, terkadang kita melihat enak yang di luar sana. Kadang melihat diri kita seakan-akan setiap waktu, setiap saat selalu tertempa dengan mala musibah, sering tertimpa dengan problema masalah, sering bertemu dengan yang membuat bingung ruwet pikiran dan otak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkadang begitu kita. Kadang kita lalai bahwasanya kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah yang luar biasa ini, ya termasuk pada pagi hari ini, tidak akan dinikmati oleh orang lain, tidak akan dinikmati oleh tetangga kanan kiri kita. Bahkan yang saat ini tidak akan bisa menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah di samping kanan kiri kita. Kita yang mengetahuinya, kita yang menyadarinya, bahwasanya setiap apa yang diberikan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah. Kadang kita lupa, kadang kita lalai, yang saat ini pun kenikmatan yang diberikan oleh Allah luar biasa. Maka Allah mengancam kepada kita, kalau kita lalai, kalau kita lupa, bahkan tidak pernah menghitung, sesungguhnya Allah sudah memberikan kepada kita sebelum kebutuhan kita. Kita minta kepada Allah, Allah sudah kasih kepada kita. Pernahkah terbesit di hati yang paling dalam yang saat ini kita bisa ditakdirkan duduk di sini saja,
berangkat dari rumah, kaki melangkah, berangkat dari rumah, hirupan udara yang sangat segar masuk di dalam paru-paru kita. Berangkat dari rumah, penglihatan kita masih terang. Berangkat dari rumah, pendengaran kita, telinga kita masih mendengar seruan azan. Berangkat dari rumah, tubuh kita tidak ada sedikit pun di situ yang cacat. Berangkat dari rumah, kita dipanggil oleh Allah. Berangkat dari rumah, hidayah, taufik, ma'unah Allah sudah diberikan kepada kita. Kadang kita lalai, kita duduk bersandar saja. Banyak di antara saudara-saudara kita yang saat ini duduk bersila saja seperti saat ini tidak bisa. Menggerakkan kaki banyak yang sulit. Menggerakkan tangan banyak yang saat ini tanggah kanan kiri kita ratusan juta mengeluarkan biar bisa gerak begini. Bahkan menompang hidupnya yang saat ini di botol oksigen setiap hari berganti, 2 hari berganti, kadang 3 hari berganti. Padahal oksigen yang kita beli 1 botolnya ratusan ribu. Kita yang pagi hari ini luar biasa. Ayo kita hitung. Bahkan kita bicarakan tentang kenikmatan Allah mulai pagi ini sampai sore nanti tidak habis. Tidak akan bisa habis. La tuhsuha ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita ringkas pada pagi hari ini seluruh yang diberikan oleh Allah, fasilitas yang ada pada pribadi kita, fasilitas yang ada di dalam tubuh kita, fasilitas yang ada di luar daripada tubuh kita, fasilitas yang ada di lingkungan kita. Sesungguhnya kesemuanya itu adalah nikmat Allah. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terkadang kita lupa menyampaikan, ya Allah terima kasih Engkau bangunkan aku pagi ini. Ya Allah terima kasih Engkau berikan maunah hidayah di pagi hari ini. Andai kata hidayah dicabut oleh Allah, andai kata petunjuk itu tidak diberikan oleh Allah pagi hari ini, bisa saja sekali Allah menyampaikan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kebaikan atau keburukan, kesehatan, terasa sakit, berada atau kehilangan, kesemuanya untuk Allah tiada tersulit, tiada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, di pagi yang penuh dengan bahagia keceriaan ini, mudah-mudahan amal ibadah kita, salat kita, subuh kita yang saat ini kita laksanakan, mari kita tata niat bahwasanya kesemuanya ini hanyalah maunah, taufik, hidayah Allah. Lesan kita mari ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Iktikad biqalbi ini memang tiada yang dapat memberi kebahagiaan, memang tidak dapat yang memberi keimanan, ketakwaan, memang tidak dapat memberikan semuanya itu illallah, kecuali kesemuanya ini adalah Allah yang mentakdirkan kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, salat subuh Masjid Baitus Salam yang kami muliakan,
beberapa hari ke depan, mungkin 3 hari, mungkin 4 hari yang akan datang, kita menyambut hari raya Idul Adha, hari raya Idul Kurban. Tentunya tidak lepas kita dari sejarah, dari zaman ke zaman kita beritbah kepada peristiwa yang telah dijalani, peristiwa yang terjadi, peristiwa yang sangat luar biasa. Sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah tanpa ada tendensi apapun, tidak hanya harta, tidak hanya mengeluarkan keringat dan tenaga, melainkan tetesan darah, melainkan melaksanakan perintah Allah yang mana tidak akan bisa kita laksanakan dari zaman ke zaman setelah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang telah kita dengar peristiwa dan cerita sejarah yang begitu kuat dan kokoh imannya. Beliau Nabiullah Ibrahim mempunyai gelar Khalilullah. Beliau Nabiullah Ibrahim mempunyai gelar Abul Anbiya. Tidak mudah bagi beliau tatkala pada waktu itu diuji oleh Allah. Mari kita bersama sedikit menoreh kekasih Allah Abul Anbiya yang menjadi panutan daripada kita semuanya. Bahkan di dalam ibadah sholat pun Nabiullah Ibrahim disebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Gandeng dengan nama Rasulullah bersamaan tatkala kita beribadah sholat, selalu kita sebut nama Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kisah yang sangat luar biasa dari perjalanan keluarga, ayah, orang tua dan anak. Tentu kita masih teringat, bahkan cerita ini setiap tahun didengarkan, diniangkan di telinga kita. Agar apa? Kita bisa menarik iktibar, agar apa? Kita bisa menarik tarbiyah, pelajaran dari peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan putranya yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, Nabi Ibrahim adalah orang yang paling sabar. Nabi Ibrahim adalah orang yang paling banyak diuji oleh Allah. Semakin meningkat iman manusia, semakin meningkat kualitas iman manusia, semakin bertubi-tubi ujian sesuai dengan kelasnya. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim tatkala itu sedang gencar-gencarnya menyuarakan, menserukan agama tauhid yang beliau bawa. Di situ diuji oleh Allah. Tatkala itu ayah daripada Nabiullah Ibrahim yang saat itu konon daripada cerita dan sejarah beliau adalah orang yang menyembah patung, berhala, bahkan yang membuat tukang pembuat patung itu.
Ujian dari Nabiullah Ibrahim datang pertama kali di lingkup keluarga. Yang pertama. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim tatkala itu berdomisili, bertempat di negara, bertempat di suatu wilayah yang kepemerintahannya sangat zalim. Tatkala itu pensiarkan agama tauhid yang dibawa Nabiullah Ibrahim bertentangan, ditentang keras. Bahkan Nabiullah Ibrahim pada waktu itu sampai-sampai mau dibakar, bahkan sudah terbakar. Dikumpulkan kayu, dikumpulkan tempat pembakaran, Nabiullah Ibrahim diletakkan di tengah-tengah bara api yang menyala. Ujian Nabi Ibrahim terhadap kepemerintahan. Yang ketiga, Nabiullah Ibrahim mendapatkan ujian pribadi. Sekian tahun lamanya berumah tangga, belum dikaruniai momongan seorang putra maupun putri. Tangisan beliau, Rabbi habli minas sholihin, minta kepada Allah bertahun-tahun, sampai-sampai Siti Sarah, istri dari Nabiullah Ibrahim, mengatakan, wahai sang suamiku, aku belum bisa memberikan keturunan. Sudah puluhan tahun kami berumah tangga, belum dapat keturunan. Wahai sang suami, engkau beristrilah lagi. Dan Nabiullah Ibrahim tatkala itu belum menerima, karena pernikahan yang diajukan oleh sang istri. Seumpama sekarang ngono Pak, para bapak, Pak, sampai ditawarkan oleh istri panjenengan, Mas, sampai gak kepingin rabi mana Mas, jawabannya panjenengan kayak nopo Pak? Ngenteni kapan-kapan ae ngono. Oh, sapa Dik? Endi wonge? Luar biasa. Sebelum Allah memerintahkan turun ayat yang pada waktu itu diterimanya pinangan dari istrinya, bahwasanya ingin mencarikan istri bagi sang suami. Tatkala itu dicarikan siapa orangnya, sudah ada. Yang pada waktu itu adalah Siti Hajar. Beliau adalah amatnya, budaknya sendiri, pembantu dari rumah tangganya. Tatkala itu tidak begitu lama Siti Hajar mengandung, dan Siti Sarah kelihatan pada waktu itu tatkala istri kedua dari sang Nabiullah Ibrahim telah mengandung, ada rasa jealous, ada rasa iri, ada rasa tidak enak hati. Wahai suamiku, hantarkan Siti Hajar ke tempat yang lain. Akhirnya Nabiullah Ibrahim dan sang istri Siti Hajar bertempatlah di suatu tempat yang di situ jangankan manusia, hewan pun tidak bisa hidup di situ. Tumbuh-tumbuhan pun tidak bisa menumbuhkan cukul kehidupan tanaman di situ. Lingkungan yang tandus, hanya berbatuan, yang saat ini adalah yaitu kota Makkah.
yang pada waktu itu jangankan manusia, hewan pun tidak bisa hidup di sana. Nabiullah Ibrahim diutus oleh Allah untuk menaruh istrinya yang pada saat itu hamil. Siti Hajar hamil, ditinggallah sendirian sang istri di situ. Ujian bertubi-tubi sampai lahirlah Ismail. Pada waktu itu tanpa ada di sampingnya, tanpa ada di sisihnya seorang suami yang menemaninya. Suatu ketika kelahiran itu sang Siti Hajar sendirian. Sang jabang bayi, sang Ghulam menangis, terseduh dan berteriak. Siti Hajar tahu ini anaknya lapar, ini anaknya haus. Berlalihlah Siti Hajar yang sampai saat ini sebagai syarat dan rukun daripada pelaksanaan ibadah haji. Dia lari dari Safa ke Marwah, Safa ke Marwah terus, dan terlahirlah anak yang namanya Ismail, yang berganti hari menjadi minggu, minggu pun berganti menjadi bulan, bulan sampai tahun. Bahkan ada yang dinamakan Nabiullah Ismail tatkala itu sang lucu-lucunya anak. Ada yang menyatakan suatu riwayat beliau berusia 15 tahun. Ada riwayat yang menyampaikan 12 tahun. Ada yang menyampaikan 9 tahun. Ringkasnya pada waktu itu seorang anak sudah mencapai kepada usia yang sangat produktif, yang hampir balik pada waktu itu. Tatkala itu Nabiullah Ibrahim sambang ingin bertemu, berkunjung kepada istri Siti Hajar. Sampailah di rumah Siti Hajar, menginap tidak lebih dari 2 hari. Nabiullah Ibrahim disuruh mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya yang saat itu sangat lucu-lucunya, yang saat itu didambakannya dari tahun ke tahun. Pada waktu itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ringkas cerita, Nabiullah Ibrahim bertanya kepada sang anak, wahai anakku, aku bermimpi untuk menyembelih kamu, wahai sang anak. Hari berikutnya sama, Nabiullah Ibrahim bermimpi lagi dan disampaikan kepada putranya, berdialog kepada putranya Ismail, wahai anakku, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Sang anak yang setiap saat, setiap waktu lantunan doa dari sang orang tua, Rabbi habli minas solihin, yang diminta anak adalah anak yang soleh, bukan yang tampan, bukan yang cerdas, bukan yang mudah raut wajahnya, bukan yang sangat ceria dan cantik raut wajahnya, tetapi Rabbi habli minas solihin. Tatkala itu Ismail menyatakan, wahai sang ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan, aku ikhlas. Luar biasa. Garis bawah, tapi Allah tidak menyulitkan kepada hambanya, tapi Allah tidak berkeinginan untuk membunuh Ismail, tetapi Allah ingin menguji daripada keimanan, ketakwaan, ketulusan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya. Terbukti, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
dilaksanakan betul. Tapi Allah tidak akan pernah membunuh orang-orang yang dikasihinya, tidak akan pernah menyulitkan orang-orang yang dikasihinya. Andai kata kita semua yang hadir ini, kula panjenengan sami diuji oleh Allah, istri diuji oleh Allah, ayah diuji oleh Allah, anak diuji oleh Allah, belum ada sepucuk kuku, belum ada apa-apanya dibanding dengan apa yang telah dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan yang saat ini kita semuanya Ibrahim. Mungkin Ismail kita, harta kita, pangkat kita. Mungkin Ismail kita, mobil kita. Yang mana saat ini kita dipanggil oleh Allah, yang mana saat ini kita diuji oleh Allah seberapa tebal iman dan ketakwaan kita tatkala kita dipanggil. Kemungkinan daripada 3 hari atau 4 hari yang akan datang, bisakah kita untuk mengeluarkan sedikit apa yang telah kita sayangi, apa yang telah kita cintai, apa yang kita miliki, untuk diambil oleh Allah sebagai bukti bahwasanya seberapa tebal iman kita, keyakinan kita. Kita beratkah kita masih merasa kepemilikan kita kadang diambil paling besar kalau patungan 4 juta, 3,5, bahkan 3 juta, ada yang 2,8 saja untuk membeli hewan kurban yang 3 hari akan datang, yang 4 hari yang akan datang. Jatuhlah hari raya Idul Adha, yang diminta oleh Allah sedikit daripada harta kita, bukan anak kita, bukan mobil kita, bukan rumah kita, bukan istri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, tatkala tetesan darah penyembelihan hewan kurban yang pertama, itulah yang nanti akan memberatkan daripada timbangan amal ibadah kita. Bahkan disampaikan 1 helai bulu daripada hewan kurban yang kita sembelih akan bermunajat kepada Allah, akan meminta kepada Allah, akan memohonkan ampun atas dosa kita. Luar biasa. Oleh karena itu kita ditakdirkan oleh Allah yang berkemampuan finansial, yang mempunyai harta yang berlebih. Mari, jangan sampai tahun ini kita punya harta, jangan sampai tahun ini kita mampu untuk mengeluarkan hewan kurban, yang saat ini kita mempunyai kemampuan tetapi tidak mau mengeluarkannya. Ancaman Rasulullah, wa man lam yusallini, dan jangan engkau dekati musola, dan jangan engkau dekati tempat sholatku, tempat persujudanku, jangan engkau dekati masjidku, kata Rasulullah. Bahkan yang di ayat yang lain Rasulullah menyampaikan, di hadis yang lain, barang siapa yang saat ini berkemampuan untuk mengeluarkan hewan kurban, bisa beli, tetapi tidak mau membelinya dan tidak mau mengeluarkan kurban itu, ingin mati dalam keadaan Yahudi, ingin mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah. Oleh karena itu saya yakin semua yang hadir ini, setiap doanya, setiap munajatnya, setiap takarrubnya, dan setiap harinya kepingin kesemuanya ini menjadi orang yang kaya, kepingin menjadi orang yang berkemampuan, yakin. Tapi kenyataan hidup
Sunnatullahnya kita dipilih bagi orang-orang yang kaya, kita dipilih bagi orang-orang yang berkemampuan, dipilih orang. Tidak semuanya. Doa sama, tapi hasil tidak sama. Bisa di dalam kita lihat di kehidupan, sama bekerjanya, sama berdoanya, sama ikhtiarnya, beda rezekinya. Yang saat ini diberi amanah oleh Allah, harta amanah, pangkat amanah, keluarga amanah, istri amanah, anak amanah. Allah tidak minta anak kita, Allah tidak minta istri kita, Allah tidak minta mobil kita, Allah tidak minta rumah kita, Allah tidak minta usaha kita. Tapi Allah meminta sedikit untuk diberikan kepada sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, bisa bermanfaat, bisa membahagiakan, bisa saling memberi, bisa saling menyayangi. Manfaat anfa'uhum linnas. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bagi yang ditakdirkan oleh Allah berkelebihan harta, berkelebihan finansial, jangan sampai tahun ini tidak dikeluarkan. Bisakah kita, umur kita, kesempatan kita, kesehatan kita, berpikir jernih kita? Bisa jadi pulang dari sini pekun, bisa jadi pulang dari sini dipanggil oleh Allah, bisa jadi pulang dari sini semua bangkrut, bisa saja pulang dari sini kesemuanya diambil oleh Allah, na'udzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kami menghimbau yang saat ini berkelebihan finansial, keluarkan sedikit. Allah meminta 3,5, kadang 3 juta, berikan, keluarkan. Mudah-mudahan yang berkemampuan untuk berkorban, yang saat ini mau mengeluarkan korban, hartanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Usahanya diberikan kelancaran oleh Allah. Amin. Keluarganya, lingkungannya dijauhkan daripada balak mara musibah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, istajib du'aana. Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang kami muliakan, sekali lagi mari dalam kehidupan kita lepaskan. Jangan ketika kita menghadap kepada Allah masih ada sedikit yang mengganjal, sedikit yang di situ tertancap dalam kolbu kita, kepemilikan harta kita. Harta terbagi menjadi 3. Harta yang pertama, harta yang kita makan, ujung-ujungnya dari kotoran. Kedua, harta yang kita simpan, ujung-ujungnya menjadi warisan. Harta yang ketiga adalah harta yang akan kita bawa tatkala kita mau mengorbankan, mau menginfakkan, mau mensedekahkan, mau mentasarrufkan untuk di jalan Allah. Itulah yang nanti akan kita bawa. Mungkin saat ini tatkala kita kembali, mobil hanya berparkir di pelataran pemakaman, istri, anak hanya menangis tatkala itu sampai 3 hari, paling lama 7 hari. Setelahnya mereka menikmati apa yang kita tinggalkan. Itu pun kalau anak, saudara kita, istri kita, saling saudara bisa mengerti dan memahami. Kalau tidak bisa, menjadi pertikaian, perpecahan, rebutan harta warisan.
Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, diminta oleh Allah sedikit saja untuk tatkala kita kembali kepada Allah. Perjalanan hidup kita masih panjang. Yang saat ini diberi kemampuan dan diberi finansial yang lebih, sekali lagi jangan sampai kita tidak mengeluarkan ataupun niat yang saat ini sudah, yang kemarin sudah niat, pasti tahun yang akan datang akan saya keluarkan. Mudah-mudahan itu pun bisa tercapai. Amin. Allahumma amin. Kita berdoa kepada Allah dengan pertemuan subuh yang sangat singkat ini. Kita berdoa munajat kepada Allah. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah ritual hari ini merupakan nanti menjadi saksi, memberikan beratnya timbangan kita sebagai amal ibadah yang soleh. Mungkin bisa babiah kita bertemu bersilaturahim pada hari ini dapat menghapus kekhilafan, kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita munajat kepada Allah, berdoa pada diri pribadi kita. Mungkin yang saat ini pribadi kita, perasaan kita, jiwa kita, ruhani kita mempunyai sifat iri, dengki, riya, ujub, sum'ah, sombong. Kita munajat kepada Allah. Mungkin yang saat ini kita diberi amanah oleh Allah penglihatan, pendengaran, penciuman yang kita pergunakan tidak sesuai dengan syariat Allah. Yang kemarin mata ini melihat maksiat, yang kemarin pendengaran ini mendengar yang dilarang oleh Allah, mencium yang diharamkan oleh Allah, berucap menyakiti, berucap kebohongan, berucap fitnah. Kita berdoa kepada Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu itu lesan kita terkunci. Pada waktu itu yang berbicara tangan kita, yang bersaksi tangan kita, yang mengucap tangan kita. Bisa jadi tangan ini merupakan suatu iktibar, perlambang bahwasanya selain daripada tangan bisa berbicara, mata kita berbicara, ya Allah, saya menjadi saksinya. Mata dibuat maksiat, telinga berbicara, hidung berbicara, hati kita berbicara, jantung kita berbicara, kemaluan kita berbicara kepada Allah. Wa arjuluhum bima kanu, hanya kaki yang menjadi saksi. Mulut terkunci. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kesaksian mata kita, telinga kita, penciuman kita, tangan kita, hati kita, pankreas kita, jantung kita, empedu kita, kesemuanya, mulai dari awal bulu, kulit, daging, otot, balung, sum-sum kita, kesemuanya itu pada saat ini bersaksi kepada Allah nantinya di hadapan Allah. Kita semuanya beribadah kepada Allah, munajat kepada Allah. Kita berdoa mudah-mudahan diamanahkan kepada kita anggota tubuh ini, diamanahkan kepada kita keluarga ini, diamanahkan kepada kita harta ini, kesemuanya itu untuk menunjang tatkala kita kembali kepada Allah, alias menunjang daripada ibadah kita. Ismun jami likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahir wal batin. Apapun itu namanya dari anggota tubuh kita, apapun itu namanya pekerjaan kita, apapun itu namanya usaha kita, berharap kepada Allah, ingin mendapatkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah, baik secara zahir maupun batin, aqwal wal af'al, ucapan dan sepak terjang kita, kesemuanya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kita beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan segala khilaf kita, dosa kita yang selama ini sengaja tidak sengaja kita lakukan, baik itu yang besar maupun kecil,
mudah-mudahan mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam hati menyebut, ya Allah, aku pernah dosa kepadamu, aku pernah dosa pada ayahku, aku pernah dosa pada istriku, aku pernah dosa pada anakku, aku pernah dosa pada tetangga kanan kiriku, aku pernah berdosa kepada kumpulan takmirku, aku pernah berdosa kepada orang-orang yang tidak salah. Ya Allah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Al-Fatihah. أنعمت عليهم غير المغضوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين حمد النائمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم جميع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اجمع بيننا وبين وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والأخرى، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا يا الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اغفر لنا يا الله، اغفر لنا يا الله، اغفر لنا يا الله جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وثم خصوصا يا الله جماعة مسجد بيت السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير يا الله، اللهم افتح لنا أبواب الرحمة يا الله، اللهم افتح لنا أبواب البركة يا الله، اللهم افتح لنا أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب الصحة، أبواب السلامة، أبواب العافية. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat kami sampaikan dengan waktu yang sangat singkat ini. Pertemuan yang kali ini mudah-mudahan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Dan saya pribadi bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, yang menyinggung perasaan, menusuk hati dari lubuk yang paling dalam hati ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin sarengan kalian Ustaz Ahmad Taufik Abidin dari Karangpilang. Alhamdulillah menyemangati kita untuk persiapan Hari Raya Idul Kurban besok di Idul Adha 1444 Hijriah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun supaya like, share, dan komen untuk kelangsungan YouTube Masjid Baitus Salam Surabaya.